Orang Kristen bukan lagi untuk meraih kemenangan. Kita melangkah dari kemenangan. Sebab apa? Sebab kita lebih dari pemenang. Karena anugerah Kristus kita telah menang. Yang memenangkan siapa? Yang memenangkan adalah Kristus. Baik saudara, tema kemenangan saya beri judul kemenangan sejati. Ada banyak kata kemenangan, ayat kemenangan, karena memang kita lebih dari pemenang. Namun saat ini ya, saya mengambilnya dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman yang mengalahkan dunia, itulah kemenangan sejati kita. Saudara, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, oleh anugerah-Mu kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu memohon pertolongan-Mu. Hamba-Mu akan men-sharingkan firman-Mu. Biarlah di mulut bibir hamba ini Engkau berjaga, Roh Kudus ambil alih hamba bicara lewat hamba, lewat mulut bibir hamba, hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan saat ini. Dan kami percaya firman ini, firman Allah yang hidup, firman Allah sendiri yang akan memberi kami kuasa, kekuatan, otoritas Tuhan, yang akan membuat hidup kami berkemenangan hari lepas hari. Tolong hamba-Mu ini dan setiap keakuan manusia, benteng-benteng pertahanan musuh yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar kuasa darah Kristus menutup bungkus tempat ini, kami semua, dan hati kami adalah tanah yang subur di mana firman-Mu akan tumbuh, kami berbuah, dan kami menjadi dampak terang garam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih dari pemenang, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah pribadi lepas pribadi, Roh Kudus ambil alih semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, amin. Amin, amin saudara. Suatu sukacita yang besar ada di sini kembali di akhir tahun ya, dengan tema kemenangan. Lihatlah baju saya ini merah-merah saudara, karena penuh dengan kemenangan ya. Nah, kita sudah melangkah dari kemenangan, kita menyuarakan lagi kemenangan kita, dan kita siap ini akhir tahun ya, kita siap melangkah di tahun baru dengan pasti lebih dari pemenang tentunya. Oke saudara, kebenaran firman Tuhan saat ini saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya ingin sekali kita menghormati firman Tuhan, dan saya ingin sekali karena setiap firman itu berkuasa, berdaulat atas hidup kita, yang akan membuat kita berkemenangan. Saudara, mari kita baca, saya ayat yang pertama dan selanjutnya saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Baiklah, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya hanya punya 3 poin saudara, kalau bisa dicatat. 3 poin kunci utama kemenangan kita untuk mengalahkan dunia. Dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Ini luar biasa firman Tuhan. Kita sudah diberi 3 kunci kemenangan utama lewat ayat ini untuk mengalahkan dunia. Bila kita tadi membaca dari 1 Yohanes 5 ayat 1-5, maka ada 3 kunci saudara. Nah, sebelumnya saya mau menjabarkannya sebelum kita masuk ke kunci yang pertama. Kemenangan, apa arti kemenangan? Apakah hanya menang, memperoleh sesuatu yang kita inginkan? Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan yang sejati, dan kemenangan yang sejati hanya diperoleh dalam Kristus. Kemenangan itu
adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita menaklukkan sesuatu. Sama seperti kamu disebut menang setelah kamu melewati tes, baru kamu dikatakan menang. Oh, dia menang, dia juara satu. Setelah melewati apa? Setelah melewati lomba, setelah melewati suatu syarat, sesuatu hal yang harus kamu penuhi. Jadi, tetapi yang istimewanya, kita melangkah dari kemenangan. Kita sudah menang. Namun 3 hal yang perlu kita ketahui untuk kita mengerti apa itu kemenangan sejati. Kemenangan yang mau saya bagi di sini adalah kemenangan sejati di dalam Kristus. Kemenangan yang kekal, bukan sementara. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. 3 hal, saudara, ya. Apa saja yang perlu kita taklukkan untuk kemenangan? Pertama, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis. Yang kedua, kemenangan atas dunia ini, sistem dunia ini, keinginan dunia ini. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit ditaklukkan, kemenangan atas diri kita sendiri, keakuhan kita. Mari kita bahas satu-satu. Kuncinya ada 3, saudara. Yang pertama, kelahiran baru. Ini pondasi kemenangan. Jika kamu ingin mengalahkan dunia, berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 1-5 tadi dikatakan, yang lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang melahirkan daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Jadi kunci yang pertama untuk kita mengalahkan dunia ini, mau tidak mau, ini pondasi dari semuanya. Karena kemenangan, kita melangkah dari kemenangan saat kita tahu kuncinya. Yang pertama, kelahiran baru di dalam Kristus. Anda tidak bisa disebut lebih dari pemenang, karena yang memenangkan pertandingan, makanya kita melangkah dari kemenangan, adalah Kristus. Darahnya yang melayakkan kita semua untuk dapat tempat kekal di surga, untuk menang atas dosa, bukan karena perbuatan kita. Semua karena anugerah di dalam Kristus. Jadi kunci yang pertama, kelahiran baru. Saya mau pastikan, apakah di sini semua sudah lahir baru, sudah terima Yesus? Bukan hanya penonton. Saya mau tanya, apakah semua sudah dibaptis? Ya, bukti kita lahir baru, menerima hidup baru, disimbolkan dengan kita ditenggelamkan dari hidup kita yang lama. Itu kunci kemenangan kita, saudara. Makanya kita sudah lebih dari pemenang. Anda mati malam ini, walaupun banyak dosa Anda, satu tempat Anda di surga sudah pasti. Nah, lain halnya kalau ada sesuatu yang Anda belum terima, yang harus menjadi syarat, saudara. Jadi, saudara, kunci kemenangan untuk mengalahkan dunia ini yang pertama, yaitu kelahiran baru. Saudara, tadi kan ada 3, yaitu yang perlu kita taklukkan. Iblis, dosa itu sudah ditaklukkan oleh Yesus, itu sudah dikalahkan. Iblis tempatnya di telapak kaki orang percaya, tetapi harus orang percaya pada Yesus. Iblis ini sudah ditaklukkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Namun yang Anda suka atau tidak suka, peperangan kita yang selanjutnya itu, walaupun kita mulai dari kemenangan, adalah peperangan untuk keinginan dunia ini dan keakuhan diri kita. Iblis sudah takluk, itu di bawah telapak kaki kita. Tetapi dia seperti singa yang sedang mencari celah pintu masuk untuk mengalahkan kita. Dan setiap hari, Anda suka atau tidak, hari-hari kita adalah peperangan rohani. Saudara, fondasi kemenangan kita yang pertama sekali, mau tidak mau, kita harus mengalami kelahiran baru. Lahir baru melalui iman kita pada Kristus. Baru kita tahu identitas kita. Kalau kamu tidak tahu identitas kamu anak Allah, inilah yang akan dibohongi oleh iblis terus. Dibohongi. Bagaimana kamu tahu kamu anak Allah kalau kamu nggak menerima Dia? Kalau